Jadi untuk kawan-kawan dan para pejuang di Sekti ya. Nah sekarang habis ini kan kalian mau belajar di SPP kan? Kalau udah dengan Pak Yudi ya. Nanti lihat lapangan yang perlu tadi di mana, PTP di mana ya. Ya. Minimal 3 hari lah ya, biar tuntas belajarnya, oke? Oke. Nah, udah di sana nanti kita ngomong. Kedua hal, sementara sampai belum mapan betul kepemimpinan dan roda organisasi ini jalan ya. Ya. Sepeninggalnya almarhum ya. Ya. Palinggar tetap sebagai pimpinan, apa-apa pimpinan. Tapi otaknya ke saya dulu ya. Saya siap menyediakan diri untuk kalau ada apa-apa ragu-ragu daripada putusan ini setuju padahal hatinya nggak setuju lalu jadi berantem ya Betul. Jangan begitu Ya. Silakan ke saya kalau saya tidak ada ke Pak Yudi ya gitu Ya. jadi jadi gitu Bu Sekjen sedang menampingi tamu masih sudah. Iya, itu dari Universitas Diponegoro. Mantap. Jadi saya cerita mumpung di sini kan mau belajar ke SPP, ada kepemimpinan ini belum utuh gitu ya. Legal formalnya tetap secara formal Pak Linggar tetap harus dijadikan pemimpin sama kalian sebagai putusan Kongres. Tapi kalau ada putusan yang meragukan daripada intrik, ya kan saya tuh setuju tiba-tiba dalam batinnya enggak lalu jadi ribut ya. Nah, sementara ini boleh konsultasi langsung ke saya kalau saya nggak ada ke Pak Yudi ya gitu ya. Misalkan ada putusan nih hasil kongres dalam konteks pembelaan ya, bagaimana harusnya. Misalkan ada yang melakukan ya, kalau Bu Sekjen kalau bisa ke Bu Sekjen ya, tapi bisa sibuk ya. Karena saya udah memahami lokal masing-masing ya. Jadi bisa tanpa harus berantem bisa nanya ke saya apa maksudnya putusan ini, apa yang meragukan. Kalau ada apa-apa ya. Tapi tetap formal pemimpin itu Pak Linggar ya. Ya, oke, siap. Setuju ya? Setuju. Sampaikan. Itu ya Bu Sekjen. Lihatin ada Bu Sekjen videonya. Nah, yang kedua nih. Perjuangan kalian ini kan ada tadi kepemimpinan satu, belum ada simbol yang karena jauh Bu Sekjen Bang Palinggar itu kasihan dia bolak-balik terus males ini juga harus nemu Pak Linggar karena tidak di tengah jauh sekali. Ngomong 1 jam 3 jam sadar 3 jam Pak. 3 jam bayangkan aja dari Suranoko 3 jam tapi jalan kaki lagi udah gitu jalan kaki lagi 2 jam ya itu yang di atas itu lu bayangkan aja ya itu kan bayangkan kan Pak Sekali-sekali kan Agus yang kalau saya ikhlas maksud saya kontak ya udah gitu saya dikerjain dia juga harus jadi konteksnya bukan supaya jangan terlalu misalkan kalau Palinggar nggak datangnya disalahkan dan apa ya. Kalau bukan putusan khusus konsultasi bisa ke Bu Sekjen, bisa ke saya, bisa ke Pak Yudi. Yang ketiga sementara ini karena harus diperbaiki konsolidasi dan Jawa Timur itu kan butuh figur simbol kiai ya, pesantren ya. Pengajian bulanan ya. Sekaligus evaluasi refleksi biar merakatkan hatinya ya. Saling mengikhlaskan dulu di pesantren apa namanya? Darul Ulum. Tapi kalau bisa yang bukan di Darul Ulum yang di dalam ininya yang tiganya gitu yang itu daerah reclaiming ya di PTP itu ya Pak. Kamu didenda 100.000 tuh ngomong PTP Bayar. itu udah sepakat tidak ngomong tanah PTP Iya tanah
penyakit. Nah, kalau sekarang udah laku nih, 1 hari 100.000 tuh. Oke, rekening lo ada lah. Kalau kemarin Solihin belum berlaku karena belum disahkan. Aduh. Ngerti ya? Ya. Jadi itu 2 aja dulu. Terus ketiga, kalau ada apa-apa selalu koordinasi dengan KPA. Kalau di KPA Pak Samsudin atau ada Pak Roni, ada Pak Beni ya, harus ada konsultasi. Itu menyangkut kalau organisasi mau hajatan, mau kongres, mau apa harus bilang ya. Mau kerja sama dengan orang lain harus bilang dulu. Karena ini harus disapih dulu lah istilahnya. Ngerti nggak disapih? Disusui. Ya, bukan disusui. Dibantu kalau orang-orang lagi sakit ini baru sembuh nih. Oke. Dikawal dulu lah. Dipegang, ditopang, Ditopang dulu, dikawal dulu. Dituntun. dulu lah, ya. Supaya ini misalnya gini nih. Ngerinya kan kalau di SPP kan ini nih. SPP, OTL. Jadi OTL ini bukan OTL. Serikat. Jadi ini namanya federasi sebenarnya. Federasi serikat-serikat organisasi. Otomatis kan masing-masing punya ego sektoral masing-masing gitu. Ya iya, akhirnya kan terus kayak Surya Kencana dengan ini apa namanya? Loja Sutra. Kama Sutra selalu aja kayak yang beres tapi tetap gak beres. Maka harus ambil dua-dua. Nah kalau sekarang kemarin kan alhamdulillah ya sudah mulai terkonsolidasikan, mulai ada kesadaran baru lagi kan. Ada semangat baru, kedatangan saya ada semangat baru. Ada semangat. Nah, itu kan perlu kepemimpinan dan perlu wadah. Wadah emosi. Masyarakat agraria itu beda dengan pramuka, ya. Beda dengan OSIS. Harus hatinya. Ya. Harus bersatu. Nah, supaya bersatu kegiatannya satu pengajian, kedua gotong royong. Dari pengajian itu jangan sampai begini. Pengajian itu sebulan sekali, lalu di organisasi masing-masing juga tidak diadakan, harusnya sering sekali. Yang Dewi pernah ke sana apa namanya? Formas itu desa mana? Sukowono, ya bisa jadi Sukowono. Itu kan lain lagi. Sukowono jadi baru sadar setelah saya datang. Sukowono ngeri itu. Ada masjid, ada pabriknya udah bangkrut, ada pasar. Jadi nanti dokumentasi ini ke siapa? Ada ya, saya untuk dokumentasi. Enggak dokumentasi profil lokasi. Oh, misalnya Sukowono, beda lagi ada Sukowono, terus ada Pormas. Sebelum Pormas sawah itu apa? Siapa? Ya. Ormas yang mana? Ormas itu yang masalah, Bu. Oh, masalah. Masalah itu Pormas. Kan saya keliling loh. Forum Kalimantan. Ini dia mengajak ke situ tapi dianya malah tidur. Kita jalan nih loh ya. Terus ada lagi namanya Petarung. Ya. Petarung itu udah sawah. Ya, udah sawah. Udah irigasi teknis sudah 3 kali setahun. 1 ya 3 kali panen. Nek, jadi ini kan tidak bisa. Kalau yang ini udah menggarap di babat, jadi nggak bisa juga di perjuangan itu. Ada yang sudah mapan yang paling linggar ya. Tapi paling gangguannya dengan camat kayak gitu. Jadi kan beda-beda. Ada yang sudah digarap, ada yang sudah dikuasai. Jadi cara membelanya juga beda-beda. Nah itu kan salah tafsir bisa-bisa, ya. Pak. Tapi yang pasti kalau udah pengajian sering, kumpul sering, ya. Kalau ada satu orang dicubit bisa rame-rame. Kalau emosinya sudah larut gitu ya. Sudah tidak ada persaingan antar serikat gitu. Jadi harusnya kan sekte ada serikat baru ada OTL gitu. OTL baru ada kelompok. Jadi ini tidak bisa disebut OTL akhirnya sejajar semua. Nah ini yang repot. Nah itu besok belajar di SPP ya. Ya udah kadung sekarang namanya tetap ada tapi dalam batin masing-masing, tapi dalam konteks pemerintahan harus dirubah jadi sekte. Nah itu kan juga bukan hal yang gampang. Harus dicairkan. Harus rujuk
habis rujuk aja, habis berantem suka ini ya. Ya Bu, habis berantem mau rujuk juga ujuk cair, nggak bisa langsung tidur bareng kan? Pasti balik Mana itu Pen? makanya Hotel mana? Saya banyak ya diadu. Kalau Perhutani ke Sanggara, kalau PTPN ada yang langsung sudah hebat, sudah bagus Cilawu. Soal saya Lo kebon teh berubah jadi dulu ya. kebon rakyat nggak? Bung rakyat iya banyak alih fungsi. Ah. Kamu bahasa pemerintah alih fungsi. Iya, Karena PTPN. Benih, Pak dijual sama orang itu, Pak. Bukan alih fungsi namanya, diselewengkan. Aja. Kalau alih fungsi, tidak boleh alih fungsi. Perkebunan tidak boleh berubah jadi lahan pertanian. Nah, itu yang bahaya. Itu Bahasa alih fungsi pemerintah itu, iya. rakyat alih fungsi lahan dari perkebunan jadi lahan pertanian. Nah, itu disebut alih fungsi lahan. Nah, itu jadi Gudang apa? jadi pertanian. Hah? Gudang jadi pajak. Pusat Bahasa Indonesia. Gudang. Gudang itu oh itu, dan itu bukan, itu bahasa mereka, bukan alih alih. Apa itu, Pak? Itu bahasa mereka adalah pemanfaatan lahan, adalah bukan alih fungsi lahan. Dijual katanya. Itu namanya menyewakan Besok diterima. tanah ek Sampai dulu praktik. HGU, tanah negara HGU yang awalnya gudang atau kebun percontohan PKB disewakan kepada penyewa tembakau, penyewa tebu, gitu kan, gitu loh. Iya. Dan penyewa ruko, gitu kan, gitu loh. Punya orang kaya yang menguasai itu, Pak, bertahun-tahun. Iya, namanya bukan alih fungsi lahan namanya itu. Nah, ya, beda. Ya, itu adalah menyelewengkan tanah negara disewakan oleh PTPN di luar izinnya dan kewenangannya. Karena HGU-nya sudah habis dan tanahnya sudah terlantar. Tahunan. Loh, Kita tahu. ada yang kalau dijual nggak ada bukti. Di sana banyak Diskontrakan 15 juta per tahun per hektar, gitu. Tapi mulai saya kecil itu situasi orang kaya itu. Iya kan, per tahun 15 juta per hektar terus aja. terus cara kita reclaiming itu. Ada yang jadi kalau kebun tebu 5 juta per hektar per panen. Kan saya juga paham. Akhirnya saya ke sana. Kalian sendiri nggak memahami itu. Kalau dari pasar ada yang harian 400.000 per hari, 500.000 per hari, berapa 5.000 per hari, berarti per bulan hanya 2 meter kali 1 meter. Ada juga yang disewa tebukan 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang dikontrakan untuk ruko. Ya, 400.000 per bulan, per tahun, per bulan. Per tahun gitu loh. Tapi kan rukonya 4 kali 3 meter gitu loh. 5.000 itu uang listrik. 400.000 per tahun. Per tahun. Jadi ini telak gitu loh. PTPN ini telak, ini rusak sebenarnya. Kalau di daerah Pamat disewakan kepada, nggak ada yang diurus PTPN, disewakan kepada perusahaan tebu. Nyewa tebu gitu. Betul itu, Pak. Yang Itu banyak. Dan itu harus dipisahkan ya. Nanti dikelompok-kelompokkan mana yang tanahnya misalkan yang tanah negara disewakan. Awas ya bahasanya alih fungsi lahan. Tanah negara ex HGU, HGU-nya sudah habis, disewakan untuk pasar. Untuk apa? Hunian. Yang kedua, tanah negara yang disewakan untuk tanaman tebu. Ada juga disewakan untuk tembakau, kan begitu. Ada lagi Pak kayu keras itu jabun.
Jabon. Oh, kalau itu mah dia ada yang tidak disewakan, tapi ditelantarkan tanamannya diganti dengan tanaman yang murah, gitu, yang tidak jenis perkebunan, jenisnya jenis tanaman hutan, gitu, kan hutan produksi. Kayak Jabon itu kan tanaman produksi. Nah itu mah ada lagi, itu namanya bukan disewakan, ditanam sendiri. Artinya kan langgang HGU, harusnya tanaman perkebunan menjadi tanaman produktif karena biayanya tidak mengeluarkan anggaran yang besar. Kayak Jabon kan murah, gitu, beda dengan karet. Nah yang ketiga, ada juga yang berubah pola tanam dan jenis tanaman sesuai dengan HGU. Yang tadinya karet, kebanyakan karet, semuanya karet. Soalnya HGU di sana itu kebanyakan karet, pabrik karet. Tapi tanamannya bukan karet, jadi tebu, gitu. Pabrik karetnya bangkrut, ya, pabrik karetnya bangkrut, tanahnya disewakan. Kayak kan yang dekat makam itu kan pabrik karet, gitu. Tapi sebelah sananya kan jadi tebu, gitu. Akhirnya pabriknya bangkrut, ya. Jadi yang disebut merusak aset itu mereka sendiri. Yang disebut aset itu pabrik, gitu. Bukan tanah. Kalau tanah negara ya aset rakyat, ya. Itu sebarkan. Setuju ini? Setuju. Ya sekaligus jadi belajar juga pendataan nih dan Pak Yudi ya semua, ya. Ya. Siap. Nah, kalau dengan saya udah ketemu, masa dengan kaya terus itu. Lagi turun lagi ke Jember, Pak. Ya nanti satu-satu. Kau naik sekolah dulu. Nah, ini beda-beda ini. Cara membela di Culanongko lain lagi dengan cara bela di lain tempat lain. Kalau Culanongko kan tinggal redis. Di Suco ya juga, Pak. Ya dia sudah digarap, sudah jadi rumah, sudah ada pesantren, kan itu tinggal redis. Sudah tidak diganggu, gitu. Ngerti ya? Ya. Ada lagi kayak di mana tadi di Petarung itu, sudah tinggal redis. Tinggal redis. Ya. Jadi semua rakyat ada yang belum menggarap, ya bagaimana menggarap. Jadi beda-beda. Ini yang gak garap. Ya ini gitu kamu. Ini gini sama. Oke, sebarkan dengan anggota.